Oke teman-teman, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pijat Ibu Fatmawati, penderita stroke ya. Kemarin mengeluhkan tangan yang sakit, tetapi sekarang berkumpul sakitnya Bu ya. Di belakang ya, di bagian pundak. Nah, jadi di bagian tulang belikat. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengikuti cara pijat tulang belikat. Balik badan boleh Bu. Nah, sekarang teman-teman bisa mengikuti cara pijat untuk bagian kaki. Nah, begini ya. Kalau untuk bagian kaki, teman-teman kita pijatnya begini. Di bagian betis ke bawah. Nah, tidak boleh sebaliknya, karena kalau sebaliknya begini ke atas itu akan membuat sakit pada orang yang kita pijat. Di bagian paha pun sama begini. Nah, manfaat untuk pijat betis seperti ini itu bisa menghindari tumit sakit, bisa membuat betis jadi rileks, tidak sakit pada malam hari, tidak pegal ya. Bagikan dulu videonya teman-teman. Jadi yang saya pijat ini pernah mengalami stroke berapa tahun yang lalu, Bu? Mang Nah, Ule, salam sehat dari Bandung. oke, salam sehat Mang Ule. Rizal Jo, Malaysia hadir. Ya, bagikan videonya teman-teman. Mas Nia hadir nonton. Salam sehat. Bagaimana kabarnya, Pak Lopo? Jangan panggil-panggil abang teman-teman ya. Jangan panggilan mesra lah ya. Kita lagi live ini. Ya, baru ada itu yang menonton. Nah, jadi dilarang panggil-panggil sayang. Bagikan dulu videonya teman-teman. Abu Hamzah, Jeddah hadir. Salam sehat buat teman-teman yang di Jeddah. Arik Nawari, salam sehat Kang dari Kota Tape, Bondowoso, Jawa Timur. Oke, salam sehat. Salam sehat dari Jeneponto, Pak Herlina Lisa. Di Palopo bagian mana ini? Prince Gavariel. Ini sekarang di Bengkulu. Ya, kita sekarang ini sedang berada di kota Ipuh, Muko-Muko ya teman-teman. Nah, ini kita mau pijat di bagian punggung. Oke, maaf Bu ya. Suprianto Semarang hadir, bro. Oke, salam sehat teman-teman. Ya, ini harus dibuka teman-teman ya. Nah, Sulfaisa bisa hadir ke Bangka, boleh Oke. tunggal kalau biayanya kita tanggung, Ibu saya. nah ini kan yang sakit ya, yang berat. Sulfaisa bisa di WA, WA-nya ada di profil. Nah, jadi kalau ada sekarang yang sedang capek-capek, pegal-pegal ya di bagian punggung, ini cara merelaksasi otot punggung dan tulang belakang ya. Jadi saya kasih tahu caranya teman-teman. Nah, bagikan dulu videonya. Ini kita pijat pada bagian tulang panggul yang biasanya kadang kalau orang stroke itu biasa pegel Bu ya. Di bagian ini. Nah, kadang terasa sampai kaku ke kaki. Jadi kadang-kadang keluhan orang stroke itu biasa bilang ke saya, bilang kakiku kaku sakit. Nah, jadi ini cara pijat punggung. Ini bisa dipraktekkan untuk orang yang sakit pada bagian kaki ya, bagian kaki, punggung. Jak Basaat, salam Pak Mumin ganteng. Saya dari Oke. Kucing Sarawak hadir. Nak bertanya, bolehkah Salam kalau sehat. menjemput Pak Mukmin datang ke Kucing Sarawak? Kalau ada yang undang boleh ya. Nah, jadi teman-teman, ini cara pijat untuk punggung. Ini bagus untuk mereka yang gampang meriang. Ini bagus untuk mereka yang gampang masuk angin, terasa mual, kadang punggung kurang nyaman, bisa dipraktekkan videonya ini ya. Bisa dipraktekkan cara pijatnya.
Jubah Jadi, hitam. oke. Abang tampan, salam dari Melaka. Salam sehat. Nah, jadi teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin, tukang pijit terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Status saya ada istri. Bagikan videonya teman-teman, karena mau ngaku bujang ini ada intel ya. Halo Palopo, salam sehat. Jadi istri saya juga sedang menonton teman-teman. Mau ngaku bujang, gimana? Tidak ngaku bujang. Kita lagi live dan ganteng hari ini. Bagikan dulu videonya teman-teman. Jadi ini kalau orang yang pegal-pegal di punggung, yang sedang masuk angin, ya, yang gampang meriang, terasa loyo, lemah, letih, lesu, lunglai. Nah, ini dia cara pijatnya. Direlaksasi dulu pada bagian otot punggung seperti ini. Tuh, kan kelihatan ya? Oke. Ringan-ringan saja, tidak perlu sekuat tenaga, apalagi pakai tenaga dalam. Ringan-ringan saja, teman-teman. Nah, ini kepalanya boleh lurus, Bu. Oke. Nah, begitu harus di posisi luruskan, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah direlaksasi begini, bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali direlaksasi dulu begini. Jangan langsung hajar, bro. Nah, begini. Kemudian ini didorong dari bawah ke atas begini. Ini kita tekan di sisi kiri kanan tulang belakang, tapi memulainya lebih kurang 4 cm sampai 5 cm dari tulang ekor. Jangan pernah memijat di bagian tulang ekor kira-kira 4 sampai 5 cm sampai ke ujung tulang ekor. Itu tidak boleh dipijat, teman-teman. Nah, kemudian ini kita tekan ya. Tekan begini. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi saya menekannya tidak terlalu keras. Rileks saja, tapi berbobot tekanannya. Jadi, keras dan berbobot itu berbeda. Kalau berbobot kita bisa kira-kira, tidak membuat orang yang kita pijat sakit setelah selesai pijat. Nah, ini yang baik adalah setelah selesai pijat seperti ini, badan jadi rileks, badan jadi enteng, sehingga siap untuk kembali beraktivitas dengan badan sehat, tulang punggung kuat, otot punggung kuat. Nah, tidak sakit pinggang. Nah, setelah itu kita relaksasi dengan cara seperti ini ya. Diikuti saja pakai telunjuk dan ditopang oleh jari tengah. Dorong dari bawah ke atas untuk merapikan otot pada bagian tulang belakang. Dorong dari bawah ke atas seperti ini untuk memperbaiki otot punggung dan tulang punggung. Apalagi untuk teman-teman yang tulang punggung keluarga. Cara pijatnya seperti ini. Tarik dari bawah ke atas begini. Didorong. Nah, kemarin waktu Ibu Fatmawati ini saya terapi pertama, itu tidak beraturan otot punggung, betul Bu ya? Terasa kaku sekali pada otot punggungnya. Nah, alhamdulillah hari ini beliau sudah bilang kepada saya bahwa sudah terasa ada perubahan. Tangan yang tadinya sakit dan pegal di sini sudah bisa nyenyak tidur Bu ya. Sakitnya tinggal di belakang, di bagian tulang belikat. Nanti teman-teman saya akan tunjukkan bagaimana cara pijat tulang belikat. Nah, ini didorong dari bawah ke atas seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan istri kelelahan, suami kelelahan, coba pijat bagian punggung begini supaya peredaran darah jadi lancar, tidak terjadi tekanan darah tinggi, otot rileks, suplai oksigen ke seluruh badan normal dan tidak bermasalah. Jadi tekan begini dari bawah ke atas. Jangan dari atas ke bawah, teman-teman. Karena kalau dari atas ke bawah itu menyalahi struktur jaringan tulang belakang. Karena bantalan tulang belakang itu posisinya kalau dipijat ke bawah akan mudah untuk kena ya. Pasti bermasalah di tulang belakang. Jadi setelah selesai pijat bukannya nyaman, malah tambah sakit di bagian punggung. Silahkan dipraktekkan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi video bermanfaat di Facebook teman-teman ya. Ini didorong dari bawah ke atas begini. Untuk yang sering meriang, gampang merasa masuk angin, badan kurang fit, loyo, letih, lesu, lemah,
lunglai, letoi, ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, apalagi teman-teman yang kerjanya P5, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal. Nah, tapi jangan sampai P12, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, cuman pasrah. Bagikan videonya teman-teman ya. Saling menyapa dari kota mana saja yang menonton, saling berbagi informasi apa yang terjadi di kota Anda. Pijat Refleksi MM Kota Palopo adalah halaman tempat kita bersilaturahmi, berbagi pengalaman, berbagi tutorial, berbagi suka duka, dan berbagi sukacita. Jadi teman-teman yang masih jomblo, kalau ada yang masih jomblo mau cari jodoh juga di halaman Pijat Refleksi MM Kota Palopo, nah silakan tampilkan nomor WA-nya, tampilkan status. Yang penting jangan punya istri ngaku duda. Nah itu bahaya, tidak boleh. Ya, harus jujur. Jujur itu baik. Bagikan videonya teman-teman. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberi berkah sehat dan diberi berkah urusan lancar menjemput rezeki. Putra Sulteng, Neneng kapan schedule ke Kendari lagi? Saya mau pijat juga. Jadwal Kendari minggu ketiga di bulan November. Ya, bagikan dulu videonya teman-teman. Belum Bapak Lulun, Kolaka Utara nanti di minggu pertama November. Nah, jadi ini kalau pijat tulang belikat begini nih teman-teman tuh. Urutan pertama berapa lama jaraknya untuk urutan kedua dan ketiga? Nah, harus ada jeda. Bisa jeda 2 atau 3 hari teman-teman. Bisa dijeda sampai 1 minggu boleh. 1 kali 1 minggu, 2 kali 1 minggu, 3 kali 1 minggu boleh. Tapi kadar pijatannya, cara pijatnya jangan terlalu keras ya. Ada tandanya. Kalau misalkan otot punggung bermasalah, kalau kita dorong begini ke atas ada krek 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 krek. Nah, itu berarti otot punggung bermasalah. Tapi kalau kita sudah mendorong begini kemudian mulus-mulus saja, itu hanya butuh pijat relaksasi saja. Begitu kira-kira teman-teman ya. Nah, didorong begini sudah tidak ada, tangan itu sudah tidak mengganjal-mengganjal. Nah, bagikan dulu videonya teman-teman. Nah, Siti Malik, sangat bermanfaat nonton videonya Pak Mukmin. Setidaknya buat diri sendiri, alhamdulillah dengan mengikuti caranya Pak Mukmin, sakit lutut saya berangsur sembuh. Makasih Pak. Salam nah sehat itu yang selalu. saya harapkan teman-teman. Jadi Joni Safir, urutan pertama ke kedua dan ketiga itu boleh 3 kali 1 minggu. ya, 2 bagikan kali videonya 1 dulu minggu, teman-teman 1 sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini dia cara pijat untuk punggung dan tulang belikat. Teman-teman bisa simak, bagikan dulu sebanyak-banyaknya. Nah, Hasbi ini Asmi, perut bengkak sebelah kiri, apa itu? Apa bisa dipijat Om? kalau masalah perut bengkak, teman-teman periksakan dulu kepada dokter dan bu dokter. Ya. Kalau bengkak ya, karena kita tidak boleh pijat pada bagian yang bengkak, meradang dan infeksi. Contoh, sakit gigi itu tidak boleh serta-merta dipijit karena terasa sakit, misalkan di bagian ini seperti saya, ya. Nah, kalau sakit gigi di sini terus dipencet di luar ini, itu bisa membuat infeksi ya. Bagikan dulu videonya teman-teman. Nah, ini didorong dari bawah ke atas begini. Untuk yang sering masuk angin, yang sering merasa kurang nyaman di badan, ya, yang sering loyo, pijit begini. Belum ada yang undang ke Palu. Tekan dari bawah ke atas begini. Nah, kalau kita sudah tekan dari bawah ke atas begini, teman-teman, itu biasanya ya, kalau kita tekan begini nih. Coba teman-teman bisa rasakan nanti. Ya, bisa dipraktekkan pada orang-orang di sekeliling. Tekan dari bawah ke atas begini. Kalau masih ada ganjalan-ganjalan, itu tetap harus ditekan sampai yang rasa tek 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 tek. Kalau kita pijat ke atas begini, kemudian masih ada yang mengganjal-mengganjal, itu biasanya teman-teman otot masih bermasalah. Tapi kalau sudah didorong begini ya, didorong begini dan sudah tidak terasa sakit lagi, maka pasti itu ototnya sudah rileks. Nah, kemudian yang biasa sakit pada tulang belikat begini teman-teman. Nah, oke, ke belakang tangannya Bu. Saitun Mahifal, tutorialnya ada di halaman ini dan YouTube Nah, Pijat ini Indonesia. teman-teman ya,
Yang sering sakit pada tulang belikat seperti ini, bagikan dulu videonya Wajir sebanyak-banyaknya. Dadi, baca komenku. Ya, oke, Baca siap. komenku, Bu. Sudah dibaca, bagikan videonya. Nah, jadi untuk tulang belikat sakit, teman-teman biasanya kalau tulang belikat sakit itu narik sampai ke pundak. Sakit juga. Nah, kadang sakit sampai ke kepala. Dorong dari bawah begini. Kelihatan jelas ya. Dorong dari bawah begini ke atas. Kemudian setelah itu kita ambil dari samping begini, posisi tangan. Ini persis di sisi tulang belikat. Video lengkapnya sudah ada di halaman ini, teman-teman ya. Jadi yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Ini dipijat dari bawah ke atas begini. Nah, dipijat. Terus dorong lagi ke atas begini. Nah, kemudian nanti ini di sisi tulang belikat diambil di ujung tulang belikatnya begini. Dorong ke atas begini. Ke atas ya, bukan ke bawah. Jadi kalau ke bawah begini itu salah, melawan struktur otot namanya. Jadi ini saya bagikan teman-teman, saya sudah berpengalaman. Dari pengalaman saya belajar. Ketika saya pijat orang seperti ini, saya belajar tentang anatomi tubuh, struktur jaringan otot, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita pijat seseorang, ini untuk area tulang belikat itu dari bawah ke atas begini. Dan biasanya setelah dipijat seperti ini yang kadang 1-2 menit, itu rasa sakit pada tulang belikat bisa hilang. Coba dipraktekkan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ya, enak Bu dipijat. Ngantuk. Nah, kemudian jangan sembarang komen, Pak. Setelah dipijat begini teman-teman, kita dorong lagi ke atas begini ya. Dorong ke atas begini, terus sampai ke atas. Nah, begini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman saya berharap ketika memberikan komentar sebaiknya yang biasa-biasa saja ya. Nah, tekan dari bawah ke atas begini, terus sampai ke atas. Kemudian di sini kita pijat juga dari bawah ke atas di sisi kiri kanan tulang belakang. Dorong sampai, ini cara pijatnya teman-teman, sampai tidak terasa ada yang mengganjal-mengganjal di bagian ini ya. Nah, kita dorong dari bawah ke atas seperti ini. Oke. Salam sehat Mas, saya semangat dari Maco Pak Marus rumah makan Cak Nur Supriyono. Oke, salam sehat Cak Nur. Nah, ini teman-teman. Kemudian setelah itu untuk orang yang bermasalah pada bagian tulang belikat, direlaksasi setelah selesai pemijatan dengan cara menekan seperti ini ya. Kita tekan, kemudian gerak-gerakkan supaya otot pundak jadi rileks, supaya otot leher jadi rileks, otot pada bagian atas lengan jadi rileks. Nah, ini sudah tidak sakit lagi Bu ya. Sudah berkurang Bu. Makasih Pak Mumin adanya live saya begini. Bisa belajar dari Pak Mumin. Alhamdulillah orang yang saya pijat merasa sehat. Alhamdulillah teman-teman. Jadi itu niat saya ya. Saya tampilkan video seperti ini bukan mau terkenal. Mohon maaf ya, bukan dengan niat viral, tapi yang mendorong saya adalah rasa tanggung jawab. Karena saya memiliki pengetahuan, sehingga saya merasa ini perlu saya bagikan. Saya bisa berdosa kalau saya diamkan pengetahuan yang saya miliki, teman-teman ya. Itu yang mendorong saya untuk berbagi live seperti ini. Kemudian yang berikutnya, karena banyak penipuan yang berkedok pengobatan, kadang dengan trik pijat justru dibawa seolah-olah itu pakai tenaga dalam dan sebagainya. Jadi ini saya bagikan pengalaman, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari live di halaman pijat refleksi MM Kota Palopo. Bagikan videonya, jangan lupa klik ikuti kami. Dan yang sudah mengikuti untuk mempelajari videonya, masuk ke profil, kemudian klik foto, kemudian klik lagi foto dan klik video. Teman-teman bisa belajar bagaimana cara pijat sesuai dengan video-video yang sudah saya tampilkan di halaman Facebook Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Ansor ya. Kalau Pak Mumin lagi menjelaskan tidak mungkin membaca komen Pak. Jadi bagikan video. Komennya balik tidak badan terbaca. Bu. Oke. Nah teman-teman, jadi saya bantu ibu ini karena tentu banyak orang. Oke, terima kasih sudah kirim bintang teman-teman. Jadi teman-teman, saya terapi ibu ini bukan mau pamer, bukan mau memperlihatkan aurat dan segala macam, betul Bu ya.
Saya murni ingin membantu Ibu Fatmawati ini supaya bisa sembuh dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, jadi saya harap teman-teman berbagi, bukan supaya saya supaya banyak yang nonton. Tidak teman-teman, saya cuman berharap ingin menjangkau lebih banyak orang lagi supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi penderita stroke di rumah, bagaimana cara terapi mandiri penderita stroke di rumah. Karena ada begitu banyak orang yang stroke habis sampai ratusan juta, nggak ada perkembangan. Dan alhamdulillah teman-teman, saya sendiri sudah menangani ratusan penderita pasien, bahkan mungkin di angka 1000 sudah lebih ya. Alhamdulillah, mereka yang sudah saya tangani minimal ada perubahan sedikit demi sedikit. Bahkan di Palopo jadwal saya padat teman-teman, karena ketika mereka sudah saya pijat, kadang datang lagi ya, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat ya. Kalau untuk pasien teman-teman, saya live ini bukan untuk cari pasien, mohon maaf ya. Tapi kami sudah padat jadwalnya. Untuk di Tangerang saja kami belum ke Tangerang, pendaftarnya sudah full. Nah, jadi informasi teman-teman, untuk wilayah Tangerang pendaftaran full. Yang di tanggal 27 sampai tanggal 31 Oktober ini kami akan ada di Tangerang. Tapi sudah full teman-teman ya. Bagikan dulu videonya. Coba angkat tangannya, Bu. Maisaro, Jakarta hadir tante Terus. cantik, saya sudah isi formulir tuh Tangerang tante cantik. Aduh, Maisaro, saya bukan Tidak, tante. ini tangan dulu. Nah, Masa ya. dipanggil tante? Sudah berkurang sakitnya? Dia tuh berat. Ya, tapi sudah berkurang sakitnya. Kalau kemarin itu kan sakit. Berat. Iya, berat sekali. Nah, sekarang kita kasih ringan lagi. Nah, bagikan dulu videonya teman-teman. Jadi kalau untuk orang yang stroke ini, itu ototnya terkunci di sini, biasanya di lengan atas ini. Nah, jadi caranya kita letakkan begini, baru setengah mendorong ke bawah begini. Nah, begini. Ya. Nah, begini. Jadi kita buat seperti inilah kira-kira ya. Saya kasih contoh lagi di tangan saya sendiri. Nah, dibuat seperti ini teman-teman tuh. Nah, untuk di lengan ya. Nah, praktekkan teman-teman ya. Untuk di lengan bisa mendorong seperti ini. Digoyang otot bisep. Otot bisep. Apa ya? Betul, Neng ya? Betul. Ini menggerak otot di sini teman-teman. Kita gerak-gerakkan otot di sini. Nah, karena kalau kita gerakkan di sini itu sampai ke ujung tangan terasa Nah, ke bawah tuh. Oke? Nah, jadi bagikan. Nah, ini teman-teman kita dorong begini ya. Kita dorong begini ke bawah. Nah, sambil di ujung ini lagi. Nah, dipraktikkan lagi. Di ujung ini teman-teman. Nah, kita gerakkan ya. Seperti ini. Atik Arumsari, tutorialnya ada di halaman ini dan di YouTube Pijat Nah, Indonesia. begini. Dibuka saja, Bu. Cara pijatnya ada jitu. Iya, ada jitu. Nah, ditekan begini teman-teman. Nah, ini yang bermasalah sekali, Bu, yang terasa berat, betul? Nah, di bagian ini. Nah, tapi pada saat orang baru kena stroke, jangan langsung diputar-putar paksa begini ya. Nah, ada tutorialnya di halaman ini, teman-teman silakan masuk ke Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Pijat Refleksi Maros hadir Neneng. Oke, salam sehat. Nah, jadi kita sekarang ini live di Bengkulu, di Kecamatan Ipuh namanya. Coba keluarkan lidahnya, Bu. Oke, sudah bagus. Nah, jadi teman-teman, untuk tutorial lengkap itu ada di halaman ini. Caranya klik Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Nah, cari yang ada tulisan foto. Setelah itu klik lagi foto satu kali, kemudian kalau muncul tulisan video, nah di situ lengkap video live, video yang sudah saya upload ya, karena nanti ini saya akan cari lagi videonya, saya modifikasi kembali, bukan dimodifikasi ya. Saya cari yang penting-pentingnya, kemudian saya upload lagi dalam bentuk ukuran yang berbeda sehingga gampang ditonton lebih jelas lagi. Jadi jangan lupa ikuti halaman kami, kemudian bagikan videonya supaya banyak orang yang terjangkau. Algi Amiruding, adakah caranya daerah Sengkang? Ada cara tadi daerah Sengkang? Belum ada cara di daerah Sengkang. Duduk boleh, Bu. Ibu Fatmawati, usia berapa, Bu? Ternyata Usia 50 tahun. Teman-teman, ya. Itu beliau menderita stroke sudah 2 tahun, Bu ya? Nah, sudah 2 tahun stroke. Ya, sebentar, Bu. Pijat Refleksi Maros, salam sehat juga. Ya. Nah, ini teman-teman, kalau untuk yang stroke itu kita pijat pada bagian ini ya, pada bagian pundak.
caranya dipijit begini nih. Nah, kemudian ada latihannya lagi nanti ya. Nah, ini dia. Ini memang tidak seimbang ya. Karena sudah 2 tahun, jadi ini sedikit terasa di sini teman-teman. Bagikan dulu live-nya. Nah, ini dia teman-teman. Kita pijit pada bagian tulang belikat di belakang tadi ya. Kemudian kita pijit sampai di sini nih. Kalau untuk orang yang stroke, coba diambil ujung otot yang dari bawah, ditekan-tekan ke atas begini. Nah, ditekan-tekan ke atas begini supaya maksudnya tidak jatuh tangannya. Nah, kemudian yang berikutnya kita ambil pas di sini ya. Diangkat begini. Nah, diangkat begini teman-teman supaya tulang belikat juga ikut bergerak. Nah, ini gerakan seperti ini bisa dipakai untuk yang sakit kepala, yang migrain, vertigo boleh. Coba lakukan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Karena biasanya orang yang stroke itu yang terkunci tulang belikat. Betul Bu ya? Nah, susah sekali untuk digerakkan. Nah, sekarang coba angkat ke kepala tangannya Bu. Gaya ikat kepala. Nah, sudah tidak berat, sudah mulai ringan, mulai agak ringan. Betul ya? Sudah mulai lebih ringan. Nah, jadi teman-teman bagikan videonya supaya banyak orang stroke yang tahu bahwa cara mengatasi, cara latihan terapi mandiri di rumah ya bisa dilakukan. Jadi saya bagikan ini bukan mau pamer ilmu, bukan mau supaya terkenal, tidak teman-teman ya. Tapi saya didorong oleh tanggung jawab, rasa tanggung jawab bahwa ketika saya punya pengetahuan, saya harus bagikan kepada orang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Silakan ikuti kami, dan jika ada pertanyaan nanti mudah-mudahan bisa saya jawab. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini yang sudah makan kagak loyo, saya dengar suaranya. Belum. Oke, turun. Belum makan teman-teman. Baru makan boko tadi, boko. Kita makan boko, makanan khas Ipuh. Ya. Dasar Kodar apakah Reba hadir dari Bandung, saya pingin lihat pijit buat sesak nafas. Oke. Bagikan videonya teman-teman. Jos, makasih ilmunya ya. Alex Pasukan Mati. Oke. Ikuti dulu halaman Facebook kami, Alex Pasukan Mati. Nah, jadi teman-teman itu kita live dari kota Ipuh ya. Dimana mau urut budak autis, Pak? Kalau autis itu agak riskan teman-teman ya. Kita harus lihat dulu kondisinya. Iya sebentar Bu. Apakah masih biasa terjadi kejang? Kadang saya harus lihat dulu kondisinya kalau untuk yang autis. Bagikan videonya teman-teman. Nah, ini kita tekan pada bagian ujung atas, kira-kira 3 atau 4 cm ke atas itu di bagian tulang punggung, tulang belakang. Itu kita tekan-tekan begini ya, ditekan-tekan begini pakai jempol ya. Nah, gimana pijat, cara pijat anak kena step? Kalau anak kena step teman-teman kasih kopi pahit ya, 1 sendok makan setiap hari coba. Karena itu anak saya di Bandung, mungkin dia nonton juga ya. Dulu ngalami step dan saya dapat masukan dari ahli dokter anak ya. Itu disarankan untuk kasih kopi setiap pagi. Alhamdulillah sekarang sudah bahkan sudah menikah dan sudah punya cucu. Baru kadang-kadang juga masih sering minta uang sama saya. Oke, bagikan videonya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, itulah live kita hari ini sementara. Nanti sore mungkin dilanjut lagi. Jadi jangan lupa ikuti halaman pijat refleksi MM Kota Palopo. Saya sekarang ini live dari Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar di Kota Tangerang, Banten, nanti kami akan hubungi. Jadwal kami di Tangerang, Banten, tanggal 27 Oktober sampai tanggal 31 Oktober tahun 2022 Masehi. Betul kan? Tahun 2022 Masehi
1441 Hijriah. 41 apa 42? Bagikan videonya teman-teman. Salam sehat Pak Mumin bersama adminnya Hasan. Oke, salam sehat semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Ibu Fatmawati bisa sehat. Dulu buka toko di Muko-Muko Bu ya? Kopi pahit, kita pakai gula. Dulu jualan baju, tokonya gede teman-teman. Ya, mudah-mudahan setelah saya pijet bisa kembali berjualan Bu Fatmawati ya. Amin, insya Allah. Oke teman-teman, tetapi tetap harus semangat Bu ya. Semangat. Nah, nggak boleh loyo. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, bagikan videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti halaman pijat refleksi MM Kota Palopo. Terima kasih sudah berkomentar. Terima kasih sudah membagikan. Jadi teman-teman, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya atas nama Muhammad Mukmin ya, beserta dan kru ada Neneng kru dari Palopo ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan ya. Terima kasih ya, salam sehat semuanya, salam buat keluarga ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.